Halo semuanya, video kali ini adalah hari ke-6 di Tanah Suci menelusuri Via Dolorosa. Hari ini kita akan menapaki jejak langkah yang penuh makna, menyusuri Via Dolorosa atau Jalan Penderitaan di kota tua Yerusalem. Ini adalah perjalanan reflektif mengenang kembali saat-saat terakhir Yesus Kristus sebelum penyalibannya. Mari kita mulai dari stasi pertama di dalam kemegahan gereja yang menyimpan sejarah. Kita berada di stasi pertama yang diyakini sebagai lokasi di mana Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pontius Pilatus. Meskipun ia tidak menemukan kesalahan pada Yesus, Pilatus menyerahkannya kepada kehendak orang banyak. Ini adalah momen awal penderitaan saat keadilan duniawi gagal memahami kebenaran ilahi. Mari kita lurus. Hati-hati. Kita jalan. Beranjak ke stasi kedua, kita berada di lokasi di mana Yesus menerima salibnya yang berat. Disinilah Pilatus mencuci tangannya, menyatakan diri tidak bertanggung jawab atas hukuman yang dijatuhkan. Salib, lambang hukuman yang memalukan, kini menjadi beban yang harus dipikul Yesus. Bersama dengan anaknya. Stasi yang kedua. Dari sini Yesus akan memikul salibnya dan berjalan menuju ke. Kita sudah di stasi yang kedua atau tempat kedua dari Via Dolorosa. Di stasi ketiga kita melihat Yesus jatuh untuk pertama kalinya di bawah beban salibnya yang tak tertahankan. Di stasi keempat, di mana Yesus bertemu dengan ibunya, Maria. Sebuah pertemuan pilu yang menghujam hati seorang ibu melihat anaknya dalam keadaan terhina dan menderita. Ini adalah gambaran kekuatan kasih seorang ibu di tengah kesedihan yang mendalam. Melangkah sedikit lagi kita sampai di stasi kelima. Disinilah Simon dari Kirene dipaksa untuk membantu Yesus meminggul atau memanggul salibnya. Momen ini mengajarkan tentang bantuan tak terduga yang datang di saat paling dibutuhkan, serta solidaritas dalam penderitaan. Stasi ke-6 ini kita mengenang kisah Veronica yang berani maju dan mengusap wajah Yesus dengan kainnya, sebuah tindakan kasih dan belas kasihan yang tulus. Ini adalah simbol keberanian untuk menunjukkan empati di tengah kerumunan yang apatis. Stasi ketujuh, Yesus kembali jatuh untuk kedua kalinya. Beban salib dan luka-lukanya semakin memberatkan. Momen ini menunjukkan kerapuhan manusiawi Yesus, namun juga ketabahannya untuk terus melangkah. Di stasi ke-8, Yesus bertemu dengan para wanita Yerusalem yang menangisinya. Namun, ia justru menghibur mereka dan meminta mereka untuk menangisi diri sendiri dan anak-anak mereka. Sebuah pesan tentang pentingnya pertobatan dan kesadaran akan dosa. Di stasi ke-9, Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Ini adalah kejatuhan terakhir sebelum mencapai Kalvari, menunjukkan puncak kelelahan fisik dan mental, namun juga kegigihannya yang luar biasa. Akhirnya kita memasuki gereja Makam Kudus, situs yang menaungi 5 stasi terakhir Via Dolorosa, serta tempat penyaliban, pemakaman, dan kebangkitan Yesus.
Di stasi 10 Yesus ditanggalkan pakaiannya. Di stasi 11 ya. Di stasi 11 kita melihat gambar atau ilustrasi di mana Yesus dipaku pada salib. Momen kekejaman yang tak terbayangkan di mana penderitaan fisik mencapai puncaknya. Tempat Yesus disalib. Di stasi ke-12 adalah saat Yesus menghembuskan nafas terakhirnya di salib. Sebuah pengorbanan agung demi penebusan dosa manusia dan momen paling penting dalam sejarah keselamatan. Waduh, ini keren sekali bangunan. Ini yakini sebagai stasi ke-13 atau tempat di mana Tuhan Yesus dikapani sebelum dimasukkan ke dalam makam. Di stasi 13, jenazah Yesus diturunkan dari salib. Momen kesedihan yang mendalam bagi Maria dan para pengikutnya saat mereka memeluk tubuh Sang Juru Selamat. Dan akhirnya, di stasi ke-14, Yesus dimakamkan di dalam kubur. Sebuah akhir yang menyedihkan, namun menyimpan harapan akan kebangkitan yang akan datang. Dari kegelapan makam, cahaya kehidupan baru akan bersinar. Perjalanan Via Dolorosa ini bukan sekedar napak tilas sejarah, melainkan sebuah undangan untuk merenungkan makna pengorbanan, penderitaan, dan harapan. Semoga video hari ke-6 di Via Dolorosa hari ini meninggalkan jejak yang mendalam di hati kami. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya masih di hari ke-6. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.